teman-teman, kembali lagi di channel gua Angga MJ. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Oh, teman-teman, jadi hari ini gua mudik di tahun 2023. Dan kali ini gua mudik berapa motor ya? 1, 2, 3, 5 motor. Ada 5 motor. Yang paling depan tuh ada NMAX, yang kedua ada motor Vino, yang ketiga itu Vario, yang keempat motor Beat, dan yang kelima motor gua paling belakang. Orang sekarang gua udah ada di Cikarang. Sebenarnya tadi gua start dari Bekasi Harapan Indah itu jam 7:30. Cuma berhubung tadi hujan, jadi gua nggak sempet ngevlog, dan baru sempet ngevlog lagi di Cikarang karena sini udah agak mendingan sih. Sekarang tanggal 19 April 2023. Kebetulan banget, pas banget hari cuti kerja. Ya makanya rame banget. Tadi di Cikarang aja, waduh macet banget. Wajar, soalnya gua sekarang pulang di, emang lagi puncaknya mudik sekarang, tanggal 19. Lah orang lagi udah pada cuti semua ya. Walaupun mau berangkat siang, pagi, sore, malam, tetap aja sih macet daerah-daerah sini. Tapi kalau udah di Pantura sih kayaknya nggak akan macet juga, paling cuma ramai lancar aja. Seperti biasa, tujuan kali ini yaitu adalah ke Kota Tegal. Tapi untuk yang lain-lain, ada yang di Tegal juga, ada yang ke Pemalang, dan sisanya gua belum sempet nanya lagi. Berhubung sekarang masih di Cikarang dan situasinya juga macet banget loh, lihat di depan. Jadi videonya gua cut aja, nanti gua sambung lagi kalau udah di Jalan Pantura Cikampek, kalau nggak Subang ya. Ya, irit-irit baterai lah ya. Jadi oke, gua sambung lagi nanti pas sudah di Jalan Pantura Cikampek, kalau nggak Subang. Jadi nggak kayak biasanya. Kalau yang tahun lalu itu gue berangkat dari Bekasi itu jam 3:30 habis asar. Cuman gara-gara tadi pada bisanya malam, dan tadi juga sempat hujan di Bekasi, ya udah kita start itu jam 8 habis isya. Ya hitung-hitung adem-adem lah ya jam 8. Jadi buat kalian yang berpikiran kalau misalkan berangkat malam-malam itu bisa ngurangin macet, ya gimana ya, semua orang berpikiran yang sama. Ya udah deh, berangkat malam aja biar nggak macet. 1000 orang ngomong begitu, ya udah ujung-ujungnya macet-macet juga. Tapi lebih enak kan malam tuh, ya lebih enak, lebih adem, nggak bikin sakit kepala. Terus motor juga mesinnya bisa jadi lebih adem daripada siang-siang. Kalau siang-siang kan udah macet, panas, ditambah lagi terik, wah mesinnya makin panas kan, takutnya overheat juga. Tapi kalau malam itu agak mendingan, udaranya itu agak sejuk, agak dingin, jadi lumayan bisa ngebantu ngedinginin mesin. Itu sih alasan gua kenapa lebih milih kalau misalkan pulang kampung tuh. Gue selalu malam, gua nggak pernah pulang kampung tuh siang, nggak pernah, selalu malam. Ya berangkat sore sampai malam lah, selalu begitu. Gua nggak pernah berangkat pagi, apalagi berangkat habis zuhur tuh gua nggak pernah sih. Panas, dan gue juga itu punya penyakit sakit kepala ya kalau misalkan berangkat siang-siang. Tapi makanya malam tuh udah paling pas sih buat pulang kampung kalau motoran. Nih udah lancar, saatnya kita ngegas. Cuma kita nggak bisa ngegas kenceng, soalnya gue berempat sih, soalnya nggak enak kalau kenceng, ntar gue tinggal lagi semuanya. Jadi gue harus ikutin, santai-santai aja. Wah asli sih, mudik lebaran tahun ini tuh bener kata yang diberitain itu loh. Pemudik tahun itu meningkat sampai 40% kalau nggak salah ya. Tahun lalu itu sekitar 80 juta pemudik, tahun ini ada 123 juta pemudik. Dan itu kebukti coy, asli. Ini rame banget sih, parah. Ini jalur Pantura loh, tapi penuh loh. Tahun kemarin itu tuh masih ramai lancar, masih lengang. Tapi tahun ini bener-bener asli, dari Cikarang udah macet banget, parah, sampai Kerawang ini. Wah ini rame banget sih, seru sih. Vibes mudiknya tuh bener-bener kerasa banget. Parah.
Dan kebetulan juga gue ngambil di tanggal-tanggal yang krusial ya, pas banget tanggal-tanggal cuti perusahaan. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan rame banget. Tapi tahun lalu itu gue juga sama, pulang di tanggal-tanggal cuti perusahaan. Tapi jauh coy, nggak seramai ini teman-teman. Wah, kacau sih, rame banget sih, seru banget, asik. Asik. Ini asik kok. Walaupun capek, pegel, tapi ya asik gitu loh. Gue lebih suka mudik pakai motor sih lewat Jalur Pantura daripada naik mobil lewat jalan tol. Kalau misalkan masih main cepet-cepet kan oke lah, masih cepetan naik mobil lewat jalan tol. Tapi kalau main seru-seruan, main asik-asikan, jelas lebih asik pakai motoran sih lewat Jalur Pantura. Ini gue jalannya pelan-pelan aja sih ya, karena malam-malam juga. Gue pakai visor dark lagi, aduh. Ya walaupun nggak gelap-gelap amat, cuman ya sedikit gelap. Jadi nggak pede juga gue buat ngebut-ngebut. Mudah-mudahan nggak ada hujan sih. Soalnya dari kemarin itu yang hujan itu di Indramayu, kalau nggak Cirebon. Dari kemarin tuh yang di hujan terus Indramayu sama Cirebon. Mudah-mudahan sih nanti nggak hujan. Kalau hujan, waduh sayang nggak bisa ngevlog gue. Ini udah jam 11 dan gue masih di daerah, nggak tahu nih, kayaknya masih di Karawang deh. Apa sih comeback? Tahan. Gak usah ikut ngebut-ngebutan lah, kita santai-santai aja. Karena jalannya juga lihat tuh, udah macet lagi. Jarang-jarang banget loh Jalur Pantura itu macet, karena saking ramainya ini. Macet lagi. Oh alah, pom bensin toh, pantes pom bensinnya penuh banget lagi. Tadi gue cuma ngisi 80.000 sih. Lagi juga pulang kamu nggak ada yang diburu-buru juga. Cuti kerja juga lama, 7 hari. Jadi nggak ada yang diburu-buru lah, santai nggak masalah. Kita gasnya sesekali aja nanti. Kalau jalan sepi kita gas, jangan keseringan, sayang motor juga. Macet banget, parah. Emang sih beneran peningkatan orang-orang mudik tahun ini tuh naik sampai 40%. Wajar sih kalau begini. Wajar kalau begini. Tapi asik tapi tangan gue pegel banget, parah. Aduh. Tapi ya inilah mudik pakai motor, nikmatin saja. Tapi ini emang bener-bener beda jauh banget sih sama tahun lalu, parah. Tahun lalu tuh gue enak banget kan, di video sebelumnya kan ada tuh nggak ada macet-macet cacan. Ini macet banget.
Dari tadi sampai sini masih macet. Wow. Ya udah deh, kita cut lagi deh video ini. Nanti gue sambung kalau udah lancar jalannya. Irit baterai gue. Gue tadi start di Bekasi itu harapan ini jam 7:30. Sekarang jam 1:30 masih di Subang. Bener-bener tahun ini macet banget, parah emang. Dan gue juga emang jalannya pelan-pelan juga, menikmati suasana. Tangan gue udah sakit banget ini yang kanan. Di video kali ini gue bakalan dikit ngomong loh ya, karena udah malam juga nih, jam 1:30. Mata juga udah mulai sedikit-sedikit ngantuk, makanya jadi males buat ngomong. Kayak males buat ngomong di jam 1:30 juga. Dan di Subang enak, emang kalau Subang itu emang gak pernah macet sih emang. Jalannya lancar, jaya, aman. Yang macet itu tuh bener-bener dari Cikarang, Karawang, Cikampek itu dari tadi tuh bener-bener macet parah. Itu makan waktu banget di situ. Beda banget sama tahun kemarin. Gua aja ini tadi mau ngisi bensin susah. Pertamina ngantri panjang sampai ular semua. Pertamina ngantri panjang semua sampai keluar-keluar. Itu yang bikin macet. Kayak gimana ya, tinggal 3 bar juga bensin gua. Mau ngisi bensin tapi semuanya penuh. Maksudnya penuhnya itu penuh yang nggak normal. Nah ini kalau di Subang ini enak, jalannya lancar. Enak jalanannya nih kalau di sini, lancar. Wih, pada kencang-kencang banget. Kalau teman bareng mudik gua sefrekuensi kayak mereka sih ya, gua otomatis ikut juga sih, karena gua kan ngikutin ini juga. Karena mereka pada pelan, ya udah kita ikut pelan aja. Ini masih di Subang, sekarang udah jam 2.14. Masih di Subang. Ini jalanannya udah dicor nih. Enak. Oh enggak, cuma sedikit doang. Gua kira aduh. Guys, ini gua sudah sampai di Indramayu. Sekarang udah jam 2:30. Dikit lagi gue mau cari tempat makan kayaknya nih buat sahur, karena nggak ada alasan sih buat besok nggak puasa. Soalnya gue kan juga berangkatnya dari malam, pagi juga paling udah nyampe. Jadi nggak bisa dikatakan musafir ya kan. Jadi nggak ada alasan buat tidak puasa, harus tetap berpuasa. Cirebon. Oh ya nih buat teman-teman, kalau misalkan mau pulang kampung, sebisa mungkin persiapkan kendaraan kalian dengan sangat-sangat proper ya. Karena dari tadi gue masih banyak lihat motor-motor orang yang trouble. Ya emang sih hari apa sih itu nggak ada yang tahu, cuman setidaknya kita berusaha untuk mempersiapkan motor kita secara proper. Sebisa mungkin bawa ke bengkel, terutama oli yang harus diganti. Kalau misalkan ada komponen lain yang harus diganti, ya diganti lah, karena ini kan perjalanan jauh ya, bukan perjalanan jemput anak sekolah. Ini kan perjalanan mudik itu kan jauh ya, sampai ratusan kilometer. Jadi sebisa mungkin ya kita persiapkan dengan proper. Yang paling penting itu ganti oli, kita full service, starter body kita bersihkan. Kalau misalkan ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Kenapa tuh? Pingsan? Pingsan apa kecelakaan tadi? Ya. Air filter kalau misalkan kotor, kalau yang bawaan ori Honda kan masih bisa dibersihin. Ya disemprot. Ya pokoknya kasih mekanik aja lah, mekanik yang tahu misalkan full service. Terutama dicek pengeremannya, rem depan, rem belakang, itu penting banget.
Kalau bannya udah botak, silakan diganti, jangan dipaksakan ban botak untuk dibawa mudik perjalanan jauh. Karena kalau misalkan sampai hujan itu bahaya banget. Jangan kan hujan, nggak hujan aja bahaya, apalagi hujan. Dan untuk outfit, pastikan menggunakan jaket yang tebal. Kalau bisa pakai sarung tangan, yang pasti pakai sepatu, dan harus pakai celana panjang teman-teman. Karena dari tadi banyak sih yang pakai celana pendek, gue nggak tahu kenapa. Namanya perjalanan mudik jarak jauh ya, sebisa mungkin ya harus pakai celana panjang. Karena kan amit-amit kalau misalnya kena knalpot, kakinya bisa jadi koreng. Terus kalau misalkan di jalanan itu kan banyak stone chip ya, kerikil-kerikil kecil itu kalau misalkan kena kaki lumayan sakit. Kalau misalkan kerikil yang gede kan bisa luka. Jadi sebisa mungkin menggunakan celana panjang. Dan amit-amit banget kalau misalkan terjatuh, ya setidaknya masih terlindungi dikit oleh kain levis gitu, daripada langsung kena kulit. Aspal kan harus mengenai ke kain levis dulu daripada langsung kena kulit. Dampaknya pasti kan akan lebih parah gitu teman-teman. Motor gua aja ini H-7 udah gua servis duluan. Gua full servis. Full servis itu 280.000 sama oli. Semua dicek-cekin, pengereman, rantai dikencengin, throttle body dibersihkan, disemprot-semprotin, dilumasi semua, air filter juga dibersihin. Jadi ya mudah-mudahan bisa aman dan proper gitu. Untuk ban juga masih tebal, masih aman, jadi masih bisa dipakai untuk perjalanan mudik. Ini ada tradisi unik setiap tahunnya, pasti di Indramayu ada ini, orang-orang nyapu koin begini. Gua nggak tahu siapa yang nyiptain pertama kali tradisi begini, dan siapa yang nyebut, apa sebutannya nih kalau misalkan begini itu, apa sebutannya? Siapa nyiptain tradisi ini dan namanya apa? Gue nggak tahu. Gue nyebutnya ya para pesapu koin gitu loh. Ini banyak banget loh tadi di sana, dari sana sampai sini banyak banget. Dan banyak yang sih yang lemparin koin, lumayan sih ya, buat beli rokok, buat beli minum, buat beli jajan. Ini apa sih namanya? Coba kalian tahu di kolom komentar, di komen dong, yang orang Indramayu. Siapa yang bikin tradisi begini dan namanya itu apa sebenarnya? Karena gue taunya ya, nah gue sebutnya pesapu koin. Tuh banyak banget, gila. Dari sana tadi penuh habis. Wah, antusiasme warganya juga mantep sih, ramai banget. Lihat, ada anak kecil juga, no, ada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja. Wih,